memang sidang ini kan harusnya dari kemarin ya, dan kalau misalnya lucu memang ketika mereka di awal tidak hadir, kemudian mereka cepat gitu kan besok pagi gitu. Tapi nggak apa-apa, memang mereka punya hak untuk menunda sampai dia panggil ulang, akhirnya dipanggil ulang dan hadir. Kita tunggu jawaban mereka berkaitan dengan apa dasar penetapan terhadap tersangka pembunuhan Arigi dan Abi ya. Kita ini juga kelihatannya juga dengan nyambung dengan saya dapat informasi dari teman-teman media juga bahwa berkas dari Polda dan Polda Kejati katanya dikembalikan lagi tes 19. Ya, ini ada peluang, ada kesempatan kita menguji nih apa sih dasar mereka menetapkan tersangka terhadap kita. Itu yang kami pertanyakan sebenarnya. Mudah-mudahan kita ada besok dapat jawabannya, apa jawaban mereka, apa dasarnya mereka. Karena dari jawaban mereka kita bakal tahu dua alat bukti yang digunakan untuk menentukan tersangka. Apakah ada pengakuan baru saja atau bagaimana? Ini yang ingin kita pertanyakan. Dan harapan kita mudah-mudahan senin depan ke Selasa depan perkara ini sudah putus sehingga kita jelas akan itu bagian mereka. Kita bagian usaha ya. Dan tadi terus jawaban itu bagaimana Polda kita dari mereka kita yang persiapan yang dihadirkan paspor perjalanan di antara kami sudah dua. Ada beberapa saksi akan saya hadirkan untuk kemudian nanti siapa-siapa yang sudah akan hadirkan itu sudah. Lagi tadi hari Selasa harusnya kan besok jawaban. Kalau dari jawaban biasanya ada replik dari kita. Kalau terhadap replik ini tidak puas nanti ada replik. Habis itu habis Jumat harusnya pembuktian 2 hari dan harusnya juga kita siap dengan kesimpulannya dan mudah-mudahan Senin Selasa sudah keputusan. Yang paling penting ya kita tunggu dulu jawaban dari Polda Jawa Barat. Selama ini kan kita tanda tanya nih, kita nggak ada yang tahu apa yang menjadi dasar Polda Jawa Barat menetapkan tersangka terhadap pembunuhan Arigi dan Abi. Saya dengar juga dirilis kemarin di press kemarin kan mereka tidak menjelaskan. Hanya mereka menjelaskan bahwa pembunuhan Arigi dan Abi ada pasal 55 dan 56 dikaitkan dengan pasal 340 yang didakwakan yang disangkakan ke Pak Yosef. Jadi kita ingin mengetahui hubungannya di sebelah mana 5556-nya. 55 itu kan ada pesertanya. Ikut sertanya sebagai apa? Siapa sebenarnya nanti menurut mereka itu ya. Ini belum masuk pokok perkara, tapi saya meyakini disinilah akan kita ketahui apa yang menjadi dasar polisi menetapkan pembunuhan Arigi dan Abi. Ya, itu ya teman-teman. Ya, kalau Pak Roman ada rencana Pak Yosef tunggu aja dulu ya. Ini kan kalau peradilan kan 1-2 minggu ya beres. Kemudian kita lihat juga begini. Ini kan P19 ya, berarti kita tahu banyak peluang. Dan kita udah tahu 60 hari ini hampir tanggal 18 ini kalau tidak salah. Ya kan, 60 hari benar. Apakah ada perpanjangan lagi atau tidak? Saya tidak tahu. Komentar untuk berkas kemarin dikembalikan gimana? Ya prinsipnya itu kan hak dari kejaksaan ya, karena bagaimanapun juga jaksa harus membuktikan apapun yang berkas yang dikirim oleh pihak Polda tentunya akan harus dibuktikan dalam persidangan, dalam proses penuntutan. Dan saya meyakini itu bukan hal yang mudah kalau misalnya dasar berkas-berkasnya itu tidak lengkap atau kurang. Ditambah lagi, kita ketahui, saya meyakini bahwa Danu berbohong mengenai keterangan-keterangan yang disampaikan. Ya, terima kasih Mbak. Siap. Baik, itulah ya teman-teman. Alhamdulillah hari ini telah berlangsung sidang pra-peradilan yang kemudian akan dilanjutkan besok. Mudah-mudahan kita yang telah mengawal dari awal ini juga akan nantinya menerima dengan saksama apapun yang telah diputuskan oleh hakim dalam sebuah pra-peradilan tersebut. Misalnya kita tahu bahwa pra-peradilan itu adalah bukan membahas terkait dengan pokok materinya, bukan membahas misalkan alat bukti yang telah diperoleh oleh Polda Jabar bahwa keterangan Danu. Apakah Danu itu berbohong atau tidak, itu bukan ranahnya. Juga misalkan ketika Polda Jabar memperoleh alat bukti bahwa ada cipratan darah pada baju dan celana tersangka misalkan, apakah itu adalah bajunya benar atau tidak, darahnya itu benar atau tidak? Bukan. Nah, di dalam peradilan itu
hanya membahas adalah tentang teknis atau prosedurnya saja. Misalkan, bagaimana Polda cara memperoleh alat bukti tersebut? Apakah Polda mendapatkan CCTV-nya itu minta ke yang punya CCTV, atau misalkan mengambil tanpa izin dan sebagainya? Kira-kira begitu. Nah, ketika meminta kepada yang punya, maka itu jelas diperbolehkan. Terkait dengan baju noda darah atau bahkan celana yang ada darahnya juga, itu juga apakah yang diperoleh Polda itu adalah benar atau tidak caranya. Misalkan, apakah ini sebuah perampasan bajunya atau tidak, ya kan, kira-kira begitu. Nah, hasil atau teknis prosedur perolehan alat bukti ini yang kemudian akan diuji di pra-peradilan. Untuk itu ya teman-teman, apapun hasilnya nanti, karena ini adalah bukan membahas terkait pokok materinya, apapun hasil yang nanti diputuskan oleh hakim di dalam sebuah pra-peradilan itu, bahwa ya kita semuanya ya yang mengawal dari awal legowo, menerima dengan seksama. Apapun, apakah keputusannya diterima, apakah keputusannya ditolak, untuk itu kita harus menerima. Kita tahu bahwa keinginan kita bersama dalam rangka mengawal kasus Subang itu kan adalah terbongkarnya kasus ini hingga ke akar-akarnya. Siapapun yang terlibat di dalam kasus Subang itu, siapa pelakunya, dalangnya, yang mengetahuinya, yang turut menutupinya, yang mengetahui, yang membersihkan TKP dan sebagainya, semua yang terlibat itu harus kena semua sebagai konsekuensi hukumnya, sebagai konsekuensi apa yang telah dilakukannya. Minimalnya adalah efek jera. Itu tugas kita bersama. Jangan kemudian kita itu memburamkan, jangan kemudian kita tidak mensupport Polda Jabar. Polda Jabar, alhamdulillah, dahulu barangkali kita skeptis, tapi hari ini berbeda. Polda Jabar sangat serius dalam menangani kasus Subang ini hingga menuntaskan kasus ini. Insya Allah, saya yakin dan optimis bahwa kasus ini bukan hanya para pelaku dalang dan yang membantunya saja, tetapi kita lihat nanti ya, ada sebuah OJ, ada sebuah dugaan, kemudian yayasan itu dan sebagainya. Dan itu insya Allah kita optimis akan dibongkar semuanya. Untuk itu kita mengawal ini dalam rangka, poinnya adalah menuntaskan kasus Subang ini. Support Polda Jabar dalam menuntaskan kasus Subang ini, bukan dengan cara membuyarkan, bukan dengan cara membuat kemudian keonaran dan sebagainya ya. Baik, itu mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.